warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Nama saya Syukria STMSCN IPM, salah satu dosen tetap di Fakultas Teknik jurusan Teknik Industri Prodi Teknik Logistik Universitas Maluku Saleh, Luxmawe. Sebagai dosen tetap di Universitas Maluku Saleh, saya sentiasa mengikuti Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang mana mata kuliah pemrograman sistem ini terdiri dari 3 SKS atau bobot SKS-nya 3. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah pemodelan sistem ini yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Selanjutnya memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempati. Capaian dari perkuliahan ini yaitu membahas konsep dasar model sistem, pengembangan model, karakteristik sistem, dan model konseptual, model matematik, deterministik, model stokastik, estimasi parameter, serta validasi model. Perkuliahan ini diakhiri dengan aplikasi kasus kepada mahasiswa. Adapun rencana perkuliahan atau rencana pembelajaran semester, yaitu yang pertama pokok bahasan yang akan disampaikan kepada mahasiswa yaitu tujuan materi, sistem dan keadaan, sistem objek dan keadaan, objek, subsistem, dan komponen, kemudian peran matematik dalam problem solving dunia industri, kemudian tahap-tahap pengembangan model, konsep formulasi model, asumsi sistem, pendekatan sistem, juga ada contoh kasusnya. Kemudian dilanjuti dengan model matematik secara umum atau formula statik, dinamik, dan aljabar, modeling sistem deterministik, fungsi optimasi, persamaan diferensial atau ordiner atau ODE, kemudian fungsi transfer, kemudian transformasi Laplace, dan contoh kasusnya. Selanjutnya pada pertemuan ke-8 kita laksanakan ujian tengah semester, dan selanjutnya setelah ujian tengah semester atau UTS kita lanjuti dengan pokok bahasan model proses stokastik untuk komponen penilaian, case method, dan proyek base. Masing-masing itu terdiri dengan masing-masing nilai persentasenya. Yang pertama, komponen untuk kuis itu 5%, kemudian tugas 10%, UTS atau ujian tengah semester itu 15%, UAS atau ujian akhir semester itu 20%, project based learning itu ada 50%. Kemudian untuk penentuan nilai akhir, itu nilai akhir untuk nilai angka 85, nilai angka 85 sampai 100, nilai mutunya A, angka mutu 4, selanjutnya mutu istimewa, kemudian nilai angka 80 sampai 84, nilai mutu A-, dan angka mutunya 3,70, selanjutnya mutu sangat memuaskan. Kemudian untuk angka nilai angka 75 sampai 79,99 itu nilai mutunya B+ dengan angka mutu 3,30, mutu memuaskan. Selanjutnya nilai angka 70 sampai dengan 74,99 itu nilai mutu B, selanjutnya angka mutu 3 dan mutunya sangat baik. Kemudian nilai angka 65 sampai dengan 69,99 itu nilai mutunya B- dan angka mutu 2,70 mutunya adalah baik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat Anda semuanya. Siang, Bu. Oke, gimana kabar Anda semuanya pada hari ini? Semoga Anda semuanya sehat walafiat dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu. Serta mengharapkan apa yang Anda cita-citakan, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Jadi hari ini sebagai pertemuan kita yang pertama untuk mata kuliah pemodelan sistem, kita harus informasikan dulu berkaitan dengan RPS. Apa itu RPS? Rencana pembelajaran semester. Jadi rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah pemodelan sistem, kita yang pertama harus kita ketahui dulu konsep dasar pemodelan sistem. Jadi di RPS ini nanti kita akan belajar atau pokok bahasannya yang pertama adalah konsep dasar pemodelan sistem. Ya. Selanjutnya nanti ada tahap-tahap pengembangan model. Kemudian selanjutnya nanti ada karakteristik sistem. Kemudian model matematik. Ya. Selanjutnya kita masuk kepada UTS ya nanti ya, setelah model matematik masuk ke pertemuan 8 nanti kita akan UTS insyaallah. Selanjutnya setelah UTS kita lanjut pokok bahasan untuk perkuliahan kita ini, yaitu berkaitan dengan model proses stokastik. Selanjutnya berkaitan dengan definisi estimasi parameter. Jadi kita harus mengetahui dalam pemodelan sistem ini juga bagaimana itu estimasi parameter ya. Selanjutnya kita masuk kepada proses validasi. Di dalam pemodelan sistem ini, validasi model sangatlah akan menjadi satu hal yang sangat penting, karena kalau model itu tidak valid, maka model itu tidak bisa diimplementasikan. Dan selanjutnya untuk pokok bahasan kita yang terakhir adalah aplikasi kasus. Nanti ada berapa kasus nanti kita akan coba modelkan ya. Baik, untuk yang pertama pada hari ini kita harus pahami dulu berkaitan dengan sistem. Ya. Anda tahu mengenai sistem ini? Karena sistem ini sehari-hari juga kita sering bicarakan sistem ini, sistem itu. Bahkan di dalam organisasi juga itu ada yang namanya sistem. Organisasi seperti di himpunan juga ada sistem. Juga di BEM juga ada namanya sistem. Itu syarat dengan sistem di setiap hari kita bicarakan. Enggak betul sistem ini, enggak betul sistem itu dan sebagainya. Nah, sekarang saya mau tanya, apa sebetulnya itu sistem? Siapa tahu? Oke, silakan. Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling berkaitan dan bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Oke. Jadi sistem adalah kumpulan komponen-komponen atau elemen-elemen yang saling berinteraksi atau bekerja sama untuk mencapai tujuan. Jadi setiap sistem itu punya tujuan sesuai dengan sistem apa yang kita buat. Nah, seperti ini untuk mahasiswa ya, ada namanya sistem informasi akademik, ya kan? Atau SIA. Apa itu sistem informasi akademik? Ya, silakan Alfian. SIA sendiri tadi yang pertama tujuannya itu pasti untuk memudahkan bagaimana informasi dari sivitas akademika kepada mahasiswa tentang bagaimana regulasi akademik di sini.
Kemudian apa komponen-komponennya? Yang pertama pastinya ada dosen, yang kedua mahasiswa, yang ketiga operator. Tentu juga ada beberapa seperti elemen lainnya seperti komputer dan lain sebagainya. Oke, sudah benar sekali ya jawaban dari Alfian ya. Jadi di sistem informasi akademik, komponen-komponen atau elemen-elemen yang saling berinteraksi atau bekerja sama seperti kemudian ada operatornya, mahasiswa, dan sebagainya. Baik, berarti untuk sistem Anda sudah pahamin ya. Ini juga nanti berkaitan dengan banyak definisi-definisi sistem ini nanti akan saya share ke grup. Apa itu model? Coba sehari-harinya juga itu sering dibicarakan berkaitan dengan model. Ada model bangunan, ada model mobil, bahkan model HP. Kan model HP pun sekarang kan berubah model HP-nya kan. Nah, jadi sebetulnya itu model itu apa? Tadi barusan saudara Yusran sudah menyatakan dengan pernyataannya berkaitan dengan model. Saya mau dengar lagi interpretasi dari yang lainnya. Silakan. Model ini bisa berupa fisik seperti miniatur jembatan ataupun prototipe. Jadi model ini bisa kita bilang bentuknya nyata gitu. Ya, jadi itu ada dua barusan pernyataannya yang intinya sudah memasuki dari apa yang dimaksud dengan model. Ya. Jadi model itu adalah representasi dari sebuah bentuk nyata atau representasi dari sebuah keadaan yang nyata. Nah, itu maksudnya sistem nyata itu atau keadaan nyata itu seperti apa itu maksudnya? Keadaan nyata. Karena kita dalam dalam pemodelan sistem ini yang namanya model itu harus selalu mengikuti keadaan yang nyata. Seperti itu. Apa? Ya? Keadaan yang nyata itu keadaan seperti apa? Bagaimana yang dimaksud dengan keadaan nyata itu? Ya kan? Nah, jadi keadaan nyata itu keadaan yang sedang berlangsung sekarang ini. Jadi dalam pemodelan sistem itu kita sentiasa mengikuti keadaan, bukan keadaan yang mengikuti kita. Nah, seperti itu ya. Jadi kita sentiasa mengikuti keadaan yang ada, keadaan nyata sedang berlangsung. Jadi keadaan nyata ada, keadaan yang sedang berlangsung sekarang. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi udah paham sampai di sini? Sampai model ya. Representasi model adalah representasi dari sebuah bentuk nyata. Ya, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada pemodelan. Ya. Apa itu pemodelan? Tadi model sudah, sekarang pemodelan. Oke, silakan. Yang kita tahu kan tadi model itu merupakan representasi sederhana dari sesuatu. Iya. Kalau pemodelan sendiri itu artinya proses pembuatan model tersebut. Iya, betul. Oke ya. Jadi yang namanya pemodelan itu proses membentuk atau membangun sebuah model. Ya. Jadi pemodelan adalah proses membentuk atau membangun sebuah model. Kalau pemodelan sistem, ya, pemodelan sistem itu apa? Ya, pemodelan sistem. Tadi udah sistem udah, kemudian model udah, pemodelan juga sudah. Nah sekarang kita harus tahu pemodelan sistem itu apa. Silakan. Boleh silakan. Jadi pemodelan sistem itu proses menyusun
representasi dari suatu sistem nyata agar dapat dipahami, dianalisis, dikembangkan, bahkan dioptimalkan. Iya. Sudah oke. Coba yang lain lagi. Yang untuk yang laki-laki silakan. Penjelasannya sudah betul ya. Coba kita dengar yang dari laki-lakinya, silakan. Pemodelan sistem. Oke, Apian silakan. Jadinya dari kumpulan berbagai penelitian tadi dapat disimpulkan bahwasanya pemodelan sistem itu suatu proses representasi atau pembentukan representasi tersebut dalam sebuah sistem yang nyata. Jadinya tujuannya juga untuk bisa memudahkan informasi atau bagaimana penglihatan mereka terhadap sistem yang begitu kompleks, namun kita sederhanakan dengan model yang telah kita buat. Sudah benar ya? Kedua pernyataan barusan sudah benar ya? Berarti Anda semuanya sudah memahami sampai di sini berkaitan dengan sistem, model, pemodelan sampai kepada pemodelan sistem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Oke, gimana kabar Anda semuanya, sehat? Jadi semoga kita semua sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta mengharapkan apa yang Anda cita-citakan, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sistem itu adalah kumpulan komponen-komponen atau elemen-elemen yang saling berinteraksi atau bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, kumpulan elemen-elemen ataupun komponen-komponen yang saling berinteraksi atau bekerja sama untuk mencapai atau yang mempunyai tujuan tertentu. Itu contohnya sistem yang seharian itu yang Anda laksanakan itu sistem informasi akademik atau SIA. Komponen-komponennya itu yang mana ya? Salah. Komponen ataupun elemen-elemen yang ada pada sistem informasi akademik itu yang mana? Coba tahu. Kan? Baik dalam sistem informasi akademik atau SIA yang bisa kita lihat itu ada beberapa elemen Bu. Pertama pastinya ada dosen sebagai pengikutnya, kemudian ada mahasiswa sebagai pelihatnya, kemudian juga ada operator sebagai bagaimana sistem itu di maintenance, kemudian juga ada data mentahnya atau data yang diperlukan seperti nilai, bobot dan sebagainya, sampai dengan memang komputer sebagai penginput dari data tersebut. Ya, bagus, Alfian ya. Itu barusan pernyataannya sudah mencakup keseluruhan dan itulah dia yang namanya komponen-komponen atau elemen-elemen yang didapatkan pada sistem informasi akademik. Ya, oke. Selanjutnya untuk lebih detailnya berkaitan dengan sistem ini, ya, ada beberapa definisi dan interpretasi dari masing-masing filosofis. Itu nanti Anda akan dapat membaca di PowerPoint yang akan saya share nanti ya. Ini nanti perilaku sistem dan sebagainya. Situasi nyata keadaan nyata yang sedang berlangsung sekarang. Di dalam pemodelan sistem kita harus mengikuti keadaan sekarang. Kita mengikuti keadaan bukan keadaan yang mengikuti kita. Jadi si pemodel ini senantiasa banyak kondisi real di lapangan atau keadaan nyata yang ada. Seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk kepada pemodelan. Apa itu pemodelan? Ya silakan. Jadi pemodelan ini Bu, proses membuat model, yaitu langkah-langkah dalam menyusun representasi dari suatu sistem nyata agar bisa dipelajari atau dianalisis. Jadi pemodelan ini adalah proses membentuk atau membangun sebuah model untuk menyelesaikan
masalah yang akan kita memberi solusi. Kalau pemodelan sistem itu apa? Pemodelan sistem. Pemodelan sistem tadi sistem sudah, kemudian model sudah, pemodelan sudah, yang terakhir pemodelan sistem. Izin menjawab, pemodelan sistem adalah proses pembuatan model abstrak dari suatu sistem, baik itu sistem fisik, bisnis, ataupun perangkat lunak untuk tujuan pemahaman, analisis, dan perancangan. Iya. Jadi pemodelan sistem ini adalah proses penyederhanaan komponen dan elemen-elemen yang kompleks dari sebuah sistem atau suatu sistem menjadi representasi yang lebih mudah dipahami. Jadi sangat ini ya guys, intinya pemodelan sistem ini sangat penting, apalagi kita ini di bagian engineering. Ya. Itu nanti engineer ini harus pintar dalam memodelkan sistem. Sebetulnya tuh manfaat dari model itu apa ya? Pertama, itu memudahkan bagaimana seorang konsumen ini dapat melihat sistem yang nyata itu secara sederhana, dapat dipahami lebih lanjut. Kemudian juga dapat sebagai acuan dalam pengambilan keputusan, karena sistem yang kompleks dapat dilihat secara singkat, itu dapat memudahkan kita dalam pengambilan keputusan. Kemudian juga kita dapat memprediksi atau forecasting untuk bagaimana keputusan selanjutnya. Seperti itu sih untuk manfaatnya yang disampaikan oleh Albian itu sudah mencakup ya, artinya sudah panjang lebar, bagus ya. Yang pertama adalah meminimumkan kejadian yang tak ini. Yang kedua, meminimumkan penalaran yang intuitif. Apa itu penalaran yang intuitif? Coba. Jadi kalau dalam model sistem ini nggak boleh kita adanya penalaran yang intuitif. Jadi penalaran intuitif itu sendiri apa itu maksudnya? Namanya interpelayan intuitif itu seperti bahasa dasarnya itu intuisi, berdasarkan intuisi, berdasarkan bagaimana dia mengambil keputusan itu memang berdasarkan intuisi, tidak berdasarkan data atau track record yang pernah dialami atau bahkan analisis data yang telah dilakukan. Mereka memang pure hanya melakukan dari intuisi saja, Bu. Iya. Jadi seperti itu ya. Dalam pemodelan sistem nggak boleh mereka-reka, nggak boleh mengandai-andai. Dia harus pasti. Kalau kita mengandai-andai atau mereka-reka, maka bisa terjadi atau kondisi terburuknya adalah model tersebut tidak valid, ya. Jadi nggak ada mereka-reka atau penalaran intuitif yang memudahkan pemahaman. Kemudian yang paling penting lagi, bisa atau dapat mengikuti Iya, siapa tahu bagaimana itu maksudnya dimaksud dengan mengikuti perubahan. Itu mudah sekali ya. Dengan adanya model sistem ini, kita bisa dapat mengikuti perubahan. Gimana tuh maksudnya? Tadi kita sudah mengulas ya, membahas dan sangat sudah pada pahami ya berkaitan pemodelan sistem sampai pada bagusan ini model HP lama dengan HP sekarang. Ini juga bisa dilihat pada grafik pengembangan sistem yang ada di sini. Ini kita bisa lihat di sini ya perkembangan yang dari yang lama, pengembangan sistem yang lama sehingga sampai ke yang baru. Di mana di sini ada analisisnya, desain, coding, implementation, dan maintenance. Kita bisa melihat pada analisis ini ya, ini sistem lama dan tidak ada desain. Nah, desain ini pada era baru, zaman sekarang ini. Kemudian coding atau pengkodean itu diperlukan pada zaman sekarang ini ya, seperti ada di sistem informasi akademik. Contohnya pada sistem
informasi akademik. Apabila maintenance-nya ini ya terjadi trouble seperti di servernya, maka operasi daripada sebuah sistem itu tidak berjalan. Oke, sampai. Tadi aku udah menjelaskan perihal mengenai sistem. Namun saya selaku mahasiswa dari teknik industri belum menemukan apa sih relevansinya antara pemodelan sistem ini dengan kami yang bakal bekerja di dunia industri nantinya. Jadi ya Bu, pertanyaan saya itu mungkin bisa dijawab bahwasanya apa sih pentingnya dan juga relevansinya keterkaitan antara pemodelan sistem dengan kami selaku mahasiswa teknik industri dengan konsentrasinya juga di bidang teknik industri. Berkaitan dengan keterkaitan ataupun kontekstual ya dengan antara keilmuan teknik industri dengan bidang pemodelan sistem sangat signifikan. Di dunia engineering atau di teknik industri manufacturing system ya sangat dibutuhkan. Industrial engineering itu sangat memerlukan pemodelan sistem. Kepahaman yang seutuhnya untuk pemodelan sistem di industrial engineering ini sangat diperlukan. Contoh, kita bisa melihat di manufacturing system yang ada di industri di bagian proses produksinya gitu. Jadi apabila model sistem itu sudah ada, namun belum sesuai, maka kita sebagai engineer nanti harus pandai dalam mengembangkan sebuah sistem, gitu ya. Nah, dapat dipahami ya. Jadi begitu kuatnya atau sangat signifikan keterkaitan antara keilmuan kita dengan pemodelan sistem. Ya, berarti pemodelan sistem ini sangat dibutuhkan di industrial engineering begitu. Oke, ya, Awian bagaimana? Sudah dapat dipahami ya? Selanjutnya ada yang ingin bertanya, silakan. Izin bertanya Bu, apakah pemodelan sistem ini bisa digunakan dalam semua bidang ilmuwan? Selain teknikan gitu ya? Selain teknik. Oke, pemodelan sistem ini tidak hanya diperlukan di teknik di fakultas teknik saja atau di engineering saja. Di semua bidang itu diperlukan. Ya, di semua bidang itu diperlukan. Di ekonomi diperlukan. Ada satu pertanyaan lagi. Silakan. Izin bertanya Bu. Silakan, Nova. Kami kan sekarang lagi belajar di dunia teknik industri. Dalam konteks di industri itu, jenis model apa sih yang bisa diterapkan atau yang paling tepat untuk dunia industri sendiri? Untuk kita bidang industrial engineering atau teknik industri, model yang tepat yang bisa kita gunakan atau kita implementasikan adalah model ekonik. Karena model ekonik ini merupakan model sistem skema, model sistem diagram alir. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang kita gunakan adalah untuk mencari akar permasalahan dari yang di atas sampai ke yang bawah itu secara diagram alir ataupun secara skema. Jadi model skema, karena ekonik ini skema dia. Model ekonik itu mengarah pada model yang berbentuk skema ataupun diagram alir. Seperti itu ya. Jadi yang kita gunakan adalah model ekonik ya, seperti itu. Mungkin untuk hari ini itu saja. Insya Allah minggu depan nanti kita akan bahas ya berkaitan dengan tahapan atau tahap dalam pengembangan sebuah model. Itu nanti Anda dapat lebih mendalam, nanti Anda pahamin bagaimana mekanisme dalam mengembangkan sebuah model sistem ya. Oke ya. Baik, untuk hari ini kita padain dan kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rencana pembelajaran yang saya sampaikan untuk mata kuliah pemodelan sistem ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.